Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas minggu 8 dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Elza Mardian dengan NIM 200430088 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu jawablah pertanyaan diskusi 13.2 buku Romni halaman 494, di mana soalnya perusahaan seperti Walmart telah berpindah dari GTI ke sistem Vendor Managed Inventory atau disingkat dengan VMI. Diskusikan kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Jika ada pengendalian khusus, apakah yang harus dikembangkan untuk mengawasi sistem VMI? Baiklah, jawabannya yaitu Vendor Management Inventory (VMI) pada dasarnya adalah Electronic Data Interchange atau EDI, di mana pengecer telah memberikan hak akses vendor mereka ke sistem Point of Sale atau POS mereka. Beberapa keuntungan dan kerugian potensial dari pindah ke VMI adalah yang pertama yaitu keuntungan biaya rendah. Pengecer dapat mengalihdayakan manajemen inventaris mereka ke vendor mereka, berpotensi mengurangi penjualan yang hilang ketika vendor mampu memenuhi permintaan produk. Perusahaan dapat meminimalkan kehilangan penjualan akibat kehabisan stok. Perakiraan yang lebih akurat karena vendor memiliki lebih banyak data dari pengecer. Mereka dapat memperkirakan dan memenuhi permintaan produk mereka dengan lebih akurat. Selanjutnya kita bahas yaitu kekurangan biaya. Pengecer dan vendor harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh teknologi dan mengubah organisasi ke pengaturan VMI. Pada keamanan, pengecer menempatkan salah satu aset mereka yang paling berharga, data penjualan mereka, di tangan vendor mereka. Akses signifikan ke data pengecer seperti itu membuka pintu ke berbagai masalah keamanan data dan sistem seperti pengubahan dan penghapusan data. Akses tidak sah ke data terkait non-penjualan, kehilangan data dan tidak disengaja, dan spionase perusahaan. Lebih dari pasokan, vendor dapat mengirimkan lebih banyak persediaan daripada yang dibutuhkan pengecer untuk memenuhi permintaan. Untuk kontrolnya sendiri dapat diterapkan memantau sistem VMI seperti berikut, yaitu yang pertama, pantau tingkat inventaris setidaknya pada awal dan kemudian secara berkala setelahnya. Pengecer harus memantau tingkat persediaan untuk menentukan apakah vendor mengirimkan persediaan yang cukup untuk mencegah kehabisan persediaan, tetapi tidak terlalu banyak persediaan yang lambat untuk dijual. Yang kedua yaitu menganalisis biaya persediaan. Jika VMI berfungsi, maka biaya inventaris keseluruhan akan menurun. Yang ketiga yaitu sistem deteksi intrusi, untuk menentukan apakah vendor telah membahayakan keamanan sistem pengecer. Yang keempat yaitu pantau upaya akses yang tidak sah. Semua upaya vendor untuk mengakses area non-VMI terkait sistem pengecer harus diselidiki. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Jawablah pertanyaan diskusi 13.5 buku Romni halaman 494, di mana pertanyaannya yaitu haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional, yaitu pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasokan yang digunakan dalam Evaluate Receipt Statement atau disingkat dengan ERS. Mengapa ya dan mengapa tidak? Untuk jawabannya yaitu beralih ke IRS menyederhanakan hutang usaha dan menghilangkan sumber utama masalah, yaitu seperti inkonsistensi antara faktur pemasok dan harga yang dikutip saat melakukan pesanan. Namun IRS membutuhkan komitmen tegas terhadap harga oleh pemasok yang mungkin tidak layak untuk jenis produk tertentu seperti komoditas. IRS juga mengharuskan karyawan dermaga penerima untuk berhati-hati dalam menghitung barang dagangan yang diterima. Ini juga memerlukan konfigurasi sistem informasi untuk secara otomatis menghitung dan melacak tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa manfaat dari pengingat yang diberikan dengan
menerima faktur pemasok. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali. Untuk jawabannya, pengendalian internal yang diterapkan untuk mencegah pembayaran faktur pembelian kredit yang sama 2 kali, yaitu pengendalian umum yang dapat dilakukan, yaitu pengendalian dokumen. Pada proses pembelian, setiap menggunakan dokumen, harus ada dokumen yang didokumentasikan, termasuk flowchart, contoh dokumen, rancangan database, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan terkait pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Jawabannya yaitu pengendalian internal yang dapat dilakukan untuk mencegah pembelian fiktif ini yaitu dengan meminta bagian penerimaan untuk memverifikasi keberadaan pesanan pembelian yang valid. Cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.